Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cisalang 1, Ibu Reni Farida SPDMM, dan yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama, saya CGP Angkatan 11 Kota Depok, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4. Di sini saya coba berbagi tentang diseminasi budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Jadi di sini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Harapannya nanti selama kita di ruangan ini semuanya bisa aktif menyampaikan pendapatnya, menyampaikan argumentasi yang menurut Bapak Ibu itu perlu untuk disampaikan. Nah, ini tujuannya kalau ibarat makan bakso, kalau makan bakso kan perutnya yang kenyang ya. Nah, kalau ini pikirannya yang kenyang ya. Kalau minumannya itu semoga menyegarkan dahaga akan hausnya ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi harapannya seperti itu, sehingga Bapak Ibu kesini ada yang dibawa pulang nantinya ketika pembelajaran di kelas. Oke, nah awal pernah nggak sih Bapak Ibu menemukan murid yang tidak mengerjakan PR? Pernah nggak? Pernah ya? Sering ya? Oke. Kalau menemui yang suka datang terlambat pernah? Pernah ya? Enggak, maksudnya dia dari rumah ke sekolah datang terlambat. Pernah ya? 1, 2 ada. Atau murid yang makan ketika pelajaran di kelas? Ada, oke. Atau yang suka jalan-jalan dan ganggu temannya? Ada ya, banyak, oke. Atau yang suka ngelamun nih, diam atau bengong di kelas? Ada ya? Atau yang suka cari perhatian di depan guru? Ada? Oke, ada semua berarti ya. Oke, selanjutnya, nah ini sebaliknya, pernah gak nemuin murid yang selalu mengerjakan PR? Ada ya? Oke. Kalau yang suka datang lebih awal atau tepat waktu? Banyak. Kalau yang fokus memperhatikan pelajaran di kelas? Ada ya? Kalau yang suka bantu temannya ketika kesulitan belajar? Ada ya? Oke. Kalau yang aktif bertanya dan menjawab di kelas? Ada ya? Oke. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat respon setiap murid itu berbeda? Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Karakternya, oke. Yang lain? Kemampuannya, apalagi kebiasaannya, kebiasaan dari rumah. Tapi ya, oke ya. Oke ya. Berarti banyak faktor ya yang menyebabkan kondisi murid tadi itu berbeda-beda. Lalu gimana nih sebaiknya kita merespon setiap murid dengan kondisi yang berbeda-beda tadi? Disesuaikan dengan permasalahannya. Atau seperti apa sebaiknya kita merespon agar kita tepat untuk menghadapi setiap kondisi murid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulik lebih jauh, lebih dalam. Kenapa sih kok ada berbagai kondisi murid yang berbeda tadi? Lalu bagaimana nih respon kita agar kita tidak salah untuk memberikan respon kepada murid kita? Nah, hari ini kita akan coba sama-sama cari tahu. Jadi ini gambaran besarnya dari mulai perubahan paradigma belajar sampai nanti segitiga restitusi. Mungkin masih ada yang asing atau ada yang sudah paham, nanti kita sama-sama bahas. Nah, perubahan paradigma belajar. Coba Bapak Ibu minta tolong ya, dibuka tangannya boleh? Boleh, ini kan megang ini ya. Satu boleh nggak apa-apa. Ditutup.
membuka dan menutup tangannya? Karena ada instruksi. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti instruksi saya, boleh nggak? Boleh. Bisa aja. Kalau terang, boleh ya. Berarti yang sebenarnya menggerakkan tangan kita membuka dan menutup itu siapa? Diri sendiri ya. Walaupun saya memberikan arahan atau perintah, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa tidak mengikuti. Nah, berarti sebenarnya kontrol yang ada di dalam Bapak Ibu tadi melakukan buka dan tutup tangan itu sebenarnya ada di diri sendiri. Nah, sama halnya dengan kita ketika bertemu dengan murid. Ada yang murid yang mau mengikuti arahan kita, ada juga yang tidak mengikuti arahan kita. Karena sebenarnya kontrol diri itu ada di dalam dirinya masing-masing. Jadi ini ada tabel, ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi pada dasarnya bahwasannya kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan semua perilaku memiliki tujuan dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi ini ada perubahan paradigma belajar. Mungkin yang awalnya kita menganggap kalau guru itu adalah punya kuasa di dalam kelas. Tapi paradigma ini sebenarnya mereka murid-murid itu juga memiliki kontrol atau kuasa terhadap dirinya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan agar kegiatan belajar menjadi lebih baik. Ya, ada perubahan atau pergeseran paradigma dalam belajar. Nah, lalu kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia yang tadi ya. Nah, kenapa perlu kita bahas ini? Karena tadi kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Contoh tadi ketika kasus anak makan di kelas, yang tadi di awal ya. Nah, bisa jadi ada kebutuhan dasar dia tentang bertahan hidup. Dia mungkin di rumah belum sempat sarapan, makanya kenapa dia sampai melakukan makan di kelas, karena ada kebutuhan yang dia belum terpenuhi. Atau dia cari perhatian. Kenapa? Bisa jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu cinta dan kasih sayang. Makanya dia cari perhatian ketika di sekolah, entah kepada guru atau dia cari perhatian kepada teman-temannya. Atau berikutnya kebebasan. Makanya kalau kita lihat anak-anak tuh suka banget ya lari-larian, ya, main sama teman. Karena bisa jadi di lingkungannya itu, di rumahnya itu dia merasa terkekang atau rumahnya tidak bisa mengekspresikan kebebasan dia. Akhirnya butuh yang namanya kebebasan, lalu kesenangan dan juga penguasaan. Nah, hal ini yang perlu kita pahami ketika kita berhadapan dengan murid. Jadi kita nggak langsung tadi stimulus respon, tapi kita coba perhatikan dulu nih 5 kebutuhan dasar apa yang perlu atau yang ada yang perlu dibutuhkan oleh murid, sehingga nanti responnya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, selain kebutuhan dasar manusia, kita juga perlu tahu ternyata ada motivasi setiap perilaku manusia itu yang dia lakukan. Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dia melakukan itu karena pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, dia melakukan itu karena memang dia ingin dan memiliki nilai yang mereka percaya. Contoh, ketika kita melihat murid kita yang awal ya, datangnya terlambat, lalu kita memberikan hukuman kepada dia, lalu besoknya dia akhirnya masuk lebih awal.
berarti yang menggerakkan dia adalah karena adanya hukuman, sehingga dia datang lebih awal. Atau sebaliknya, dia yang datangnya tepat waktu, lalu kita berikan apresiasi, lalu seterusnya dia melakukan datangnya lebih awal, berarti dia melakukannya karena yang poin kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tapi sebaliknya, kalau dia melakukan itu karena dia sadar datang tepat waktu itu adalah hal yang baik, hal yang perlu dimiliki oleh setiap pelajar, dan dia menghargai diri sendiri, dia meyakini kalau dengan dia disiplin maka dia akan menjadi anak yang berhasil nantinya, maka tanpa adanya hukuman, tanpa adanya imbalan, dia akan tetap melakukan datang lebih awal. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang baik untuk kita terapkan kepada murid-murid? Kalau dari Bu Siti, yang poin, berarti poin 3 ya. Kalau Bu Sri, poin 1, 2, 3. Poin 3. Pak Jen, poin 1, 2, 3. Poin 3. Bu Fitri, poin 3. Bu Anis, poin 3 ya. Nah, berarti di sini sepakat kita bahwa untuk melakukan ya sebuah perilaku akan lebih baik ketika mereka melakukannya itu dengan nilai-nilai kebajikan, dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri dia melakukan itu karena adanya sebuah nilai kebaikan. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan nilai kebaikan ini kepada murid kita agar mereka tuh paham, tanpa kita berikan hukuman, tanpa kita berikan penghargaan, dia melakukan itu atas dasar motivasi intrinsik. Ya. Nah, oke. Jadi yang perlu kita lakukan adalah adanya disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi kepada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka bergerak dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh, apa saja nilai-nilai kebajikan yang universal itu ada di profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini adalah nilai universal. Apakah selain ini ada? Ada. Contoh, kenapa kita menggunakan helm ketika mengendarai motor? Selain karena ada peraturan, ada nilai apa di sana? Keselamatan, agar kita selamat. Atau kenapa kita ketika tadi datang lebih awal, ada nilai apa di situ? Disiplin. Betul. Jadi itu yang menjadi nilai universal yang kita bisa gunakan untuk menggerakkan anak-anak kita agar mereka melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lalu yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi keyakinan kelas tadi itu adalah nilai yang menjadi keyakinan bersama di dalam kelas yang kita bisa terapkan di kelas kita. Contoh, ada yang mau memberikan contoh, Bapak Ibu? Nilai keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas kita. Nilai kedisiplinan apa? Mematuhi tata tertib yang sudah dibuat. Nah itu berarti dia mematuhi tata tertib karena
nilai apa di situ yang dia yakini? Terus disiplin tadi, tanggung jawab, apalagi kalau menjaga kebersihan di kelas berarti ada nilai apa di situ yang diyakini bersama? Gotong royong, kerjasama, nilai kebersihan, yang itu menjadi keyakinan bersama. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas akan nilai-nilai kebersihan, maka harapannya anak-anak di dalam kelas itu melakukan kegiatan di kelas itu ketika piket bukan berdasarkan dia takut kena hukuman atau mendapatkan imbalan, tapi mereka bergerak karena dia tahu kalau nilai kebersihan itu adalah nilai yang baik yang perlu dia lakukan. Sehingga walaupun tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, ketika mereka yakin satu kelas kalau nilai kebersihan itu adalah nilai yang baik dan bermanfaat untuk dia, maka dia akan otomatis menjalankan itu. Apalagi tadi ditambah nilai tanggung jawab. Jadi ketika itu sudah tertanamkan di dalam diri, maka harapannya mereka melakukan itu dengan baik. Terus terkadang kan di kelas itu terjadi yang namanya pembulian, ya, saling kata-kataan, saling ejek-ejekan. Berarti di situ ada nilai yang perlu diyakini bersama agar tidak terjadi yang namanya pembulian. Apa kira-kira nilai yang bisa kita munculkan agar tidak terjadi pembulian di kelas? Kasih sayang, apalagi religius, menghargai, saling menghargai baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya keyakinan memiliki nilai saling menghargai, maka harapannya kasus pembulian itu bisa terselesaikan. Jadi ini yang pertama kali kita buat untuk membuat sebuah disiplin positif tadi agar anak-anak tergerak melakukan poin ketiga di dalam motivasi adalah dengan membuat keyakinan kelas, yaitu dengan mewujudkan nilai-nilai universal apa yang mau disepakati di dalam kelas itu. Ya. Oke, dari penjelasan ini dulu, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan nggak? Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Cukup ya? Oke, berarti kita lanjut ya. Oke, mungkin kita ini dulu kayak ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk ya. Oke, boleh Bapak Ibu berdiri. Oke, apa? Oke ya. Jadi ice breakingnya simpel. Jadi buat peregangan aja. Coba di depan ini 1, 2, begini, 3 di kanannya, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita pakai lagu pada hari Minggu ya, biar lebih seru. Siap ya? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik di rumah istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik suara satu kuda. Oke, terima kasih. Boleh. Oke, itu ya sedikit biar agak rileks. Oke. Nah, sekarang kita coba saksikan sebuah video ya tentang 5 posisi kontrol yang akan disampaikan ya.
tentang 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi nanti ada video yang akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Ini penting Bapak Ibu karena kadang kita ada di posisi ini salah satunya. Posisi penghukum, membuat merasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Jadi ada kasus, nah Ren namanya ya, terlambat hadir 20 menit di sekolah. Jadi dia akan jelasin 5 posisi ini akan berbeda stimulus dan responnya dalam responnya. Nah ini posisi penghukum. Telat nih ya. Sini kamu ya. Ini yang posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya. Apa coba? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi Malas anak. sekali. Saya. Dasar pemalas. Dasar. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling Keliling lapangan lapangan basket. basket. 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket? Nah dia pas tanya kenapa? 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 Kamu mau lawan ibu? Kamu masih berani jawab lah ya. Keliling lapangan basket. 5 kali kan. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini yang posisi penghukum ya. Jadi dia nggak menanyakan alasannya, langsung tiba-tiba ngasih hukuman, nunjuk-nunjuk ya. Kamu ini kamu kadang berkaca gitu ya. Nah, ini dampaknya kalau kita menjadi guru yang posisinya di penghukum, murid jadi dendam, nggak suka guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah, sekarang yang membuat merasa bersalah, adikannya sama terlambat, cuma beda responnya. Kita perhatikan responnya kalau yang membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu Nah, susah? kamu senang ya bikin ibu susah? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak Nah. kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Dia dibuat bersalah si anak Gimana ini. ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan Jangan bikin ibu bikin susah ibu lagi ya susah. nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Tidak, ibu bisa jatuh. Kalau ini yang membuat merasa bersalah ya, dia nggak ngasih hukuman, tapi dia
dia nggak bentak-bentak atau mencongkakkan. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Jadi ada perasaan tidak berharga ketika kita sebagai guru menjadi pembuat rasa benar. Jadinya begitu. Murid akan menganggap dirinya yang Bersalah, rendah diri, menarik diri dari lingkungan. dalam dirinya. Nah ini posisi teman. Ini sama ya. Iya, cuma beda saat meresponnya itu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Pakai kata-kata ini. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Biasanya ada kata-kata bikin senang ibu demi ibu. Ya sudah Ya. sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada Suara guru ramah, cenderung akrab, bersendal gurau untuk sendal menjaga gurau. suasana tetap Iya. santai. Murid akan merasa senang, aman, dan aman Nah itu identitas sukses atau berhasil. Namun, Tapi nah ini perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal. Dampaknya akan tergantung pada satu orang, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir sendiri. sehingga di lain waktu, murid Akhirnya dia kadang maunya hanya sama guru itu. Ada hal yang seperti itu. Nah ini pemantau atau monitor. Sama ya awal kegiatan agendanya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah? Nah dia langsung tanya peraturan yang Kita ditaati di sekolah. harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Dan dia Naren sudah tahu konsekuensinya. tahu konsekuensinya jika tidak berhasil. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah ini yang pemantau atau posisi monitor. pemantau mengandalkan Perhitungan atau data untuk mengontrol murid. murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang Jadi gak emosional, gak bersenda gurau, dan ekspresi wajah yang datar. cenderung datar dan formal ya. Nah ini posisi manajer. Nah, dan mobilnya sama. Yang beda nih dia. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Dia menanyakan keyakinan sekolah yang perlu dipikirkan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia Ditanya memperbaiki masalah apakah bersedia keterlambatan ini? memperbaiki masalah. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm
Ini yang posisi manajer. Jadi dia bertanya, diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol kontrol ya, yang yang bisa disarankan untuk untuk membimbing. membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga murid bisa mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, Gitu. setelah mengamati adegan Nah ini kira-kira posisi mana yang paling posisi ideal? mana yang paling ideal? Nah ini menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang menurut Bapak Ibu yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Yang pertama kan tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa masalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang tepat posisinya agar dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Manajer. Kenapa? Menanyakan alasannya dulu. Oke. Selain itu apa lagi? Lebih bijak. Oke. Apa lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, jadi yang memberikan solusi itu siapa? Anaknya. Jadi bukan kita yang mengarahkan, tapi dengan pertanyaan yang kita tanyakan, harapannya anak tuh muncul solusi dari dirinya sendiri. Itu motivasi intrinsiknya. Nah, ketika datangnya dari diri sendiri, maka dia akan lebih termotivasi untuk melakukannya karena itu dari dirinya sendiri. Beda kalau dari luar sarannya. Seperti itu ya. Jadi yang ideal adalah dengan posisi sebagai manajer. Walaupun di lapangan kadang kita bisa jadi berbeda dalam penerapannya ya Bapak Ibu. Termasuk saya juga masih berusaha untuk menjadi yang ideal tadi. Walaupun kadang ada situasi tertentu yang ya kadang tuh kita berbeda posisinya. Tapi ini harapannya ya agar kita tumbuh menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer. Oke, terakhir yaitu adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, segitiga restitusi itu apa? Jadi penerapan ketika kita menghadapi murid yang bermasalah. Kayak tadi contohnya Naren, dia kan punya masalah apa? Datang terlambat 20 menit ya. Maka yang perlu kita lakukan awal adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dia bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, sehingga dia tidak merasa rendah diri atau gagal. Tapi setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu harapan. Jadi diangkat dulu anaknya. Jadi jangan merasa dia rendah diri. Terus setelahnya validasi tindakan yang salah. Nah kita juga perlu tahu nih, pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Lalu adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan atau yang dia lakukan kesalahan itu? Jadi kita kasih tahu itu memang perilaku yang salah, yang keliru. Sehingga dari kita memvalidasi itu, tapi validasinya dengan kita menanyakan ya kepada anak tersebut. Contoh, Naren, menurut Naren tadi ya, keyakinan kelas apa yang kamu tidak lakukan
Dia menjawab. Nah, menurut kamu itu perilaku yang baik atau buruk? Nanti dia yang akan jawab. Oh, itu perilaku yang buruk. Jadi oke, berarti itu adalah salah. Kita validasi dulu itu salah. Lalu berikutnya adalah menanyakan keyakinan tadi dan kita tanyakan lalu perilaku apa yang sebaiknya dilakukan oleh ngaren atau murid tersebut. Jadi biar dia lahir dari dirinya masing-masing. Oke, dari serangkaian kegiatan pada hari ini ya Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Dari tadi ya, awal kan kita tentang paradigma belajar, terus kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, terus juga tadi kita sama-sama belajar tentang motivasi. Ternyata ada 3 motivasi yang menyebabkan manusia itu berperilaku, dan harapannya motivasi itu yang ketiga tadi, yaitu berdasarkan intrinsik atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri. Lalu tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru, dan ternyata harapannya yang terbaik adalah yang menjadi manajer, yaitu dengan membuat tadi sebelumnya adalah keyakinan kelas ya. Dan ini segitiga institusi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang mau didiskusikan? Cukup? Nah, kalau cukup sebentar aja, 5 menit ya. Saya akan coba ini Bapak Ibu menerapkan sebuah kasus, diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi dibagi kelompok aja ya. Jadi berempat ya, ini kan pas nih 4 ya. Jadi ada masing-masing satu kasus ya. Bu Siti boleh nih. Nanti Bu Siti sama siapa? Iya. Nah, ini Bu Putri. Jadi ada kasus, kita coba kayak melakukan drama ya untuk menyelesaikan kasus yang ada di situ. Atau satu kasus aja deh, biar yang dipegang Bu. Oke, jadi kasus yang dihadapi oleh Bu Siti saya bacakan ya. Itu jadi Bapak Ibu sebagai wali kelas 8 ya, pada saat jam istirahat makan siang melihat salah satu murid bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Lalu Anda sebagai wali kelas menghampiri dan mengajak bicara. Ternyata Amira menangis karena ada Ali yang sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Lalu sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ada anak yang hasil ulangannya jelek, lalu hasil ulangan jelek ini tuh sama si anak lain yang namanya Ali diledek gitu. Lalu dia nangis. Lalu sebagai guru, bagaimana penyikapannya kepada Ali yang suka mengejek nilai ulangan temannya yang lebih jelek daripada si Ali? Saya dipahami Bapak Ibu? Saya ya, Pak Jun boleh minta tolong? Jadi Ali. Iya, jadi Ali bener. Ceritanya yang jadi Amira siapa? Kan ada Ali, ada Amira. Ya, oke, ini Amira ya, berarti yang diejek. Oke. Terus Bu Siti jadi guru ya. Di sini berarti nanti. Oke, coba reka adegan ceritanya lagi megang ulangan. Ceritanya Pak Jun ulangan ya. Oke, coba ceritanya sebagai Alif datangin ke Amira, ngejek. Iya. Deketin. Mira, dapat berapa? Ya, makanya belajar dong. 110. 110. Menurut mana tadi? Iya, 40. Apa sih? Kan syukurin.
Ya terus ditanya nih sama gurunya. Kenapa kamu sayang? Kenapa kamu menangis? Kenapa? Lagi nangis ceritanya. Kenapa kamu menangis, Amira? Loh, memangnya kenapa adik ledek kamu? Oh gitu, ya sudah, tidak apa-apa. Memangnya Amira semalam tidak belajar? Lahir nih. Oh gitu. Ya udah, kamu jangan nangis lagi ya nak ya. Nanti biar ibu berbicara sama Ali ya. Tapi dramanya masih susah. Lanjut. Ali, Sini, nih. Tanya ketemu sama ibu gurunya dipanggil. Ali, nanti sepulang sekolah Ali ke ruang ibu guru ya. Lahir guru nih. Lahir guru. Nanti kayak ibu gurunya. Ibu guru. Duduk, maju. Selamat siang. Iya, baik Ali. Ali tahu kenapa ibu panggil ke sini Ali? Enggak. Oh gitu, baik Ali. Tadi ketika di luar, ibu mendapati Amira sedang menangis. Katanya dia diejek sama Ali karena nilainya jelek. Apa betul itu Ali? Ah, Amiranya aja cengeng. Tidak apa-apa Ali. Ali ngaku saja. Ibu tahu kok berbuat salah itu wajar dan setiap orang pasti pernah melakukan itu. Ibu juga bukan manusia yang sempurna Ali. Ibu juga pernah berbuat salah. Apa betul Ali tadi mengejek Amira? Iya Bu. Nah, baik. Di sini ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi ibu akan mencarikan solusi dari permasalahan kamu. Mau dicarikan solusinya? Kamu. Baik. Ibu yakin kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan ini? Ini Bu biasanya kan saya nilainya jelek. Tapi tunggu-tunggunya nilai saya bagus. Ya, Amira biasanya bagus. Tadi tumben nilainya jelek, jadi salah ledekin Bu. Oh gitu. Baik, lain kali tidak boleh seperti itu ya sayang ya. Iya saya juga sayangi ibu. Baik Ali. Kira-kira ada kesepakatan kelas apa yang Ali langgar? Atau yang Ali belum lakukan di kelas? Ya saya nggak direct lagi. Oh gitu. Direct minggu aja. Baik Ali. Apakah ke depan Ali akan lebih mengikuti keyakinan kelas kita? Ya. Terus kira-kira solusinya apa nih untuk Ali supaya Ali ke depan bisa lebih baik lagi? Apa yang akan Ali lakukan? Pokoknya saya nggak direct lagi Bu. Oh gitu. Baik. Setelah ini Ali janji ya akan jadi orang yang baik ya. Iya terima kasih. Ya sudah kalau gitu. Sekarang Ali boleh kembali ke kelas kumpul sama teman-teman ya. Baik Bu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu guru luar biasa. Terima kasih kepada Bu Siti, Pak Jo dan Bu Sri yang sudah memerankan ya tentang kasus yang dialami oleh Ali. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kami hargai, alhamdulillah itu yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau